Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang masalah hak guru menurut Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam kita, imam yang pertama yang sangat kita cintai dan kita bela ini. Ya, dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau menukil dari kakeknya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Inna min haqqil alimi alla tukthir alaihi su'ala wa la ta'khudha bi thawbihi wa idza dakhalta alaihi wa 'indahu qaumun fasallim alaihim jami'an wa khussahu bit tahiyyati dunahum wajlis baina yadayhi wa la tajlis khalfahu wa la taghmiz bi 'ainika wa la tushir bi yadika ولا تكثر من قولي قال فلان وقال فلان خلافا لقوله ولا تضجر بطول صحبته فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء." Artinya bahwa hak-hak seorang alim, seorang mu'alim atau seorang yang berilmu itu, seorang guru adalah sebagai berikut. Kalau kita urut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Allah tuqsir alaihi su'ala. Kamu tidak boleh bertanya atau menanyakan kepadanya terlalu banyak pertanyaan. Artinya bertanya yang berlebihan itu juga tidak baik dan termasuk yang tidak sopan di hadapan guru. Bertanya seukuran yang sewajarnya atau secukupnya, tidak berlebihan. Yang kedua, wala ta'khudha bi thawbihi, dan engkau tidak boleh menarik jubahnya. Ini karena sebagian orang Arab jahiliyah itu, atau ada orang Arab suka menarik sorban, menarik jubah seorang. Hatta Nabi pun pernah ditarik jubahnya. Itu hal yang sangat tidak sopan. Yang ketiga, wa idza dakhalta alaihi wa 'indahu qaumun fasallim alaihim jami'an wa khussahu bi tahiyyati dunahum. Apabila engkau pergi menemui gurumu dan ada beberapa orang yang di sana bersama beliau, maka sapalah mereka semua dan berikan salam spesial hanya kepada gurumu itu. Jadi untuk membedakan antara guru dan yang lainnya, maka ucapan salam khusus pada seorang guru yang sedang kumpul dengan yang lainnya. Ya, tapi semua disalami atau mengucapkan salam untuknya. Untuk guru harus dikhususkan begitu. Itu yang ketiga. Wajlis baina yadayhi wa la tajlis khalfahu. Ya, di sini perintahnya adalah duduklah di hadapannya dan jangan duduk di belakangnya. Ya. Ketika ada kesempatan atau diperintahkan duduk di depannya, maka duduk di hadapannya, jangan di belakangnya. Mungkin pada kondisi tertentu, mungkin tempat sudah nggak ada lagi, itu lain. Tapi kalau ketika masih ada tempat untuk duduk sehingga nampak bagian depan guru itu berada di hadapannya, maka harus duduk di hadapannya, jangan di belakangnya. Wala taghmiz ba'ainika. Kata Imam Ali juga berikutnya, janganlah engkau mengedipkan mata, ya. Wala tushir biyadika. Juga jangan menunjuk dengan jari-jarimu, ya. Jadi menggunakan tangan untuk berisyarat atau menunjuk juga harus berhati-hati, jangan sampai seenaknya sebagaimana kita bicara sama teman ketika bercanda, itu tidak baik. Kemudian yang keenam, janganlah banyak berbicara, ya. Wala tusim min qawli. Jangan banyak ngomong, jangan bicara. Lagi guru sedang berbicara atau sedang menjelaskan, tidak boleh pendengarnya murid-muridnya berbicara. Ya, juga jangan banyak bicara. Atau berdebat dengannya tentang apa yang dikatakan oleh yang lain, bertentangan dengan pandangannya, ya. Jadi khilafan liqaulihi, tidak boleh menentang ucapannya, jangan menentangnya, jangan membantahnya. Kemudian yang ketujuh, wala tadjur bituli suhbatihi, ya. Jangan marah jika engkau harus menunggu beberapa saat untuk berbicara dengan dia, ya. Fa innama mathul alimi mathulun nakhlati tantadruha hatta yasqatu 'alaika minha syai'un. Jadi jangan marah, jangan emosi di hadapan guru.
ya untuk menunggu pembicaraannya. Jika engkau harus menunggu beberapa saat untuk berbicara dengan dia, ya harus sabar. Karena kondisinya mirip dengan kondisi pohon palem, yaitu engkau harus menunggu untuk sementara waktu sebelum engkau bisa mendapatkan beberapa kurma, ya. Jadi harus betul-betul sudah waktunya barulah berbicara, harus sabar menunggu. Mungkin uraiannya panjang terkadang seperti itu, atau mengantri untuk bertanya, ya. Selanjutnya kita akan menggambarkan sebuah kasus seorang guru dan murid yang mana keduanya adalah nabi, ya. Kedua-duanya adalah merupakan nabi Allah. Kita akan melihat bagaimana mereka menghormati guru mereka dan bagaimana mereka mengajarkan cara-cara untuk mengajar, bertanya dan cara belajar kepada setiap orang. Di masalah penghormatan pada guru, Quran juga menjelaskan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi kita membaca kisah Nabi Musa alaihissalam untuk mengejar seorang guru dan belajar apa yang dia tidak tahu, itu kepada Nabi Khidir. Al-Quran tidak menyebutkan Khidir, tetapi menyebut guru, seorang hamba di antara hamba-hamba kami, abdun min ibadina. Namun orang yang bijaksana yang berilmu ini telah disebut Khidir dalam banyak hadis. Meskipun Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu manusia, ya, kepada yang berguru pada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang manusia yang mencapai kepada tingkat kenabian, dan Allah berbicara kepada beliau menurunkan wahyunya secara langsung, sebagaimana juga Allah telah menjelaskan dalam berbagai ayatnya. Wa kallamallahu Musa takrima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Musa seorang nabi, tapi lihat bagaimana akhlaknya pada gurunya Nabi Khidir alaihi wassalam. Dan dia adalah seorang nabi dan memiliki kitab 10 firman, ya. Musa alaihissalam diperintahkan untuk pergi ke seorang guru. Dia ditemani seorang pemuda pemberani dari kalangan Bani Israel yang disebut dengan Yusha bin Nun atau Joshua, untuk mencari dan akhirnya menemukan guru sebagaimana kita baca dalam ayat yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba, yaitu seorang guru, Nabi Khidir, di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Surat Al-Kahfi ayat 65. Karakteristik spesial guru besar ini meliputi sampainya dia pada kedudukan tinggi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kemakmuran dalam menerima rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang diajarkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang nyata adalah bahwa murid ini memiliki banyak keuntungan atas gurunya, tetapi dia mengakui bahwa dia tidak tahu segalanya dan menderita kesulitan perjalanan dalam rangka memperoleh manfaat dari ilmu gurunya yang spesial tersebut. Ketika dia bertemu dengan sang guru, maka dengan sopan mengajukan pertanyaan seperti yang kita baca dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhad bihi khubra? Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Yang artinya bahwa Musa berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah? Dia menjawab, Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup, tidak akan sabar bersama aku. Dan bagaimana mungkin engkau dapat sabar atas sesuatu
yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dari kisah Nabi Musa tersebut kita bisa melihat beberapa anjuran yang sebaiknya diikuti oleh seorang murid sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam memperkenalkan dirinya sebagai pengikut gurunya dan mengakui pangkatnya lebih rendah daripada gurunya. Ini tawadhu seorang murid pada gurunya, padahal Nabi Musa waktu itu sudah menjadi seorang nabi. Yang kedua, pernyataannya yaitu, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah? Ini adalah tanda kerendahan hati Nabi Musa secara mutlak kepada gurunya tersebut. Yang ketiga, dengan mengatakan engkau mengajarkan kepadaku, dia memperkenalkan diri sebagai orang yang relatif tidak tahu apa-apa, tidak tahu terhadap gurunya dan sangat menghormati gurunya yang mulia tersebut. Yang keempat, konsep mengikuti, mengajar dan belajar dengan sabar. Semua diperkenalkan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa seorang murid harus mengikuti gurunya, lalu dia bisa mendapatkan keuntungan dan belajar dari gurunya jika dia sabar. Yang kelima, dengan supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, kata Musa alaihissalam. Di sini Nabi Musa menunjukkan bahwa dia hanya mencari pengetahuan dan dia tidak mengejar kedudukan yang lebih tinggi dan jabatan. Oleh karena itu, semua murid harus mengambil manfaat dari kata-kata ini dan tidak mengharapkan apa-apa dari guru mereka kecuali manfaat dari ilmu mereka. Yang keenam, dari ungkapan di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu, kita menyadari bahwa Nabi Musa alaihissalam beliau merujuk kepada ilmu ilahi yang Allah telah ajarkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kita juga mengetahui bahwa posisi menjadi seorang guru adalah kedudukan ilahi dan manusia telah belajar ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui guru tersebut. Yang ketujuh, Nabi Musa alaihissalam sedang mencari bimbingan dari Nabi Khidir. Dia ingin mendapatkan manfaat dari karunia bimbingannya tersebut. Itulah 7 poin yang kita lihat dari